Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi athari ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا جل شأنه في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة أهلها في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwah wal akhwat, a'azakumullah. Kita kembali dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah Allah, untuk kita bisa sama-sama kembali mengkaji pembahasan rutin kita, membahas kitab Manhajus Salikin wa Tawdih al-Fiqhi fid Din karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullah ta'ala alaih. Sekaligus kita membaca beberapa dalil-dalil yang penting terkait dengan kitab Manhajus Salikin ini dari kitab yang berjudul Ad-Dalil ala Manhajis Salikin. Kita di malam ini masuk di halaman 94 dari buku cetakan dari Ibnul Jauzi, kitab Ad-Dalil ala Manhajis Salikin, halaman 94, bab yang baru. Silakan dibuka halaman 94, bab yang baru. Kata beliau di sini, babu salatit tatawwu'i. Bab salat tatawwu'. Bab salat tatawwu'. Tatawwu' itu artinya sunnah. Berarti kalau dikatakan bab salat tatawwu', bab tentang salat sunnah. Ada banyak salat sunnah yang ada di dalam syariat Islam ini. Di antaranya beliau menyebutkan adalah salatul kusuf atau salat khusuf bil kha, atau boleh dibaca dengan al-kusuf bil kaf. Maknanya sama, yaitu salat gerhana artinya. Itu ada ketentuannya dalam syariat. Yang kedua, ada juga yang namanya salatul witri. Ini akan datang juga pembahasannya terkait dengan salat witir. Terkait dengan salat witir. Yang ketiga nanti akan datang kepada kita pembahasan terkait dengan salatul istisqa. Salat istisqa, salat minta hujan. Ini salat kalau ya di sebuah negeri tak kunjung turun hujan, ya, tidak turun-turun hujan, maka seorang imam mengimami kaum muslimin untuk melakukan salat minta hujan, sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW ketika saat itu, ya, tempat beliau, negeri beliau tidak turun-turun hujan hingga mengering, tumbuhan-tumbuhan mati, hewan-hewan mati, semuanya kekeringan. Kemudian nanti akan dibahas terkait dengan awqatun nahyi, waktu-waktu yang dilarang. Waktu-waktu yang dilarang. Nah, ini waktu-waktu yang dilarang ini dimasukkan di dalam bab salat sunnah, karena memang kalau salat wajib itu tidak ada yang dilarang. Ya. Salat sunnah yang dilarang itu salat sunnah. Ada pembahasan waktu-waktu yang dilarang, tidak boleh seorang salat sunnah di situ. Kalau salat wajib kapanpun itu. Man nasiya salatan aw saha anha falyusalliha idza dzakaraha. Kata Nabi SAW, apabila
salah seorang di antara kalian ketiduran atau lupa dia tentang salatnya, falyusalliha idza dzakaraha, maka dia lakukan kapan dia ingat. Andai kata pun di waktu terlarang, kalau itu salat wajib, ya wajib dilakukan. Wajib dilakukan. Maka auqatun nahi, waktu-waktu yang dilarang itu terkait dengan salat sunnah saja. Terkait dengan salat sunnah. Di malam ini yang kita bahas adalah salatut tatawwu, salatul kusuf. Salat sunnah yaitu salat gerhana. Ayo kita bahas sedikit-sedikit ya, terkait dengan dalil-dalil, ketentuan-ketentuan, kaifiat, tata cara pelaksanaan. Ini akan dibahas insyaallah terkait dengan salat kusuf, salat gerhana. Sebagian ulama menamakan dengan salatul khusuf bil kha, dengan huruf kha. Ya, ala kulli hal ini sesuatu yang sama. Sesuatu yang sama. Walaupun sebagian ulama membedakan ya. Kalau dikatakan salatul kusuf dengan huruf kaf itu artinya salat gerhana matahari. Kalau dibaca dengan salatul khusuf bil kha dengan huruf kha itu gerhana bulan. Tapi ala kulli hal ini sama saja. Ya. Para ulama ahli fikih ketika disebutkan dengan salat kusuf ataupun khusuf, maka itu yang diinginkan adalah gerhana matahari atau gerhana bulan. Baik, wallahu a'lamu bishawab. Kemudian kata beliau di sini, wa akaduha salatul kusufi li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'alaha wa amara biha. Di poin 125 kata beliau di sini, wa akaduha, dan yang paling muakkadnya salat kusuf ini paling ditekankan yaitu apa? Salatul kusuf. Ini di antara salat-salat sunnah yang banyak ya. Yang paling ditekankan itu salat kusuf. Makanya beliau sebutkan wa akaduha, yang paling muakkadnya dari salat-salat sunnah itu. Yang paling dikuatkan tentang hukumnya dari salat-salat sunnah itu, yang paling dianjurkan dari hukumnya dari salat-salat sunnah itu, yaitu salatul kusuf, salat gerhana. Ini apakah gerhana matahari atau gerhana bulan? Dua-duanya mencakup. Dan perlu dimaklumi di sini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, silang pendapat di kalangan ulama apakah salat gerhana itu wajib atau hukumnya sunnah. Ini tidak dinafikan. Kalau kita baca buku-buku fikih terkait dengan salat gerhana, maka di situ silang pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah karena tidak ada salat yang wajib kecuali hanya salat 5 waktu. Itu dalil mereka. Tidak ada salat yang wajib kecuali hanya salat 5 waktu. Sementara salat kusuf ini bukan termasuk salat 5 waktu. Maka dia dihukumi sebagai amalan yang sunnah. Nah, sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa salat kusuf, salat gerhana itu hukumnya wajib. Ada bedakan ya tentang permasalahan sunnah dan wajib. Kalau sunnah itu definisinya ma yuthabu fa'iluh wa lam yu'aqab tariku, yang melakukan berpahala, meninggalkan tidak berdosa. Tapi kalau wajib, ma yuthabu fa'iluh, yang melakukan berpahala, wa yu'aqab tarikuh, yang meninggalkan berdosa dia. Yang meninggalkan berdosa. Yang mana yang benar tentang masalah salat kusuf, apakah sunnah atau wajib? Maka kalau kita lihat dari dalil-dalil yang ada, lebih kuat ketika seorang itu berpendapat bahwa salat kusuf itu hukumnya wajib. Ada dalil yang sangat tegas memerintahkan itu. Rasulullah SAW di dalam banyak hadis menceritakan terkait dengan permasalahan anjuran untuk salat kusuf dengan sighah konteks perintah. Ya, di dalam permasalahan salat kusuf ini beliau perintahkan, dan kita telah berlalu sebuah kaidah yang kita hafal bersama, al aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah dalam syariat itu hukumnya wajib. Hukum asal perintah dalam syariat hukumnya wajib sampai ada dalil-dalil yang memalingkan dari kewajibannya. Sangat banyak sekali perintah dari Nabi SAW terkait dengan permasalahan salat gerhana. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang datang dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Rasulullah SAW bersabda, Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah, la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi, fa idza ra'aitumuhuma fad'u Allah wa sallu hatta yanjali. Ini dalil yang pertama ya, yang menegaskan bahwa salat kusuf itu diperintahkan dan hukum asal perintah itu wajib. Kata Nabi SAW, Inna syamsa wal qamar,
Sesungguhnya matahari dan bulan ayatun min ayatillah, ayatani min ayatillah. Keduanya itu adalah tanda-tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. La yang kasifani limauti ahadin. Gerhana matahari dan bulan itu muncul bukan karena meninggalnya seseorang. Bukan karena meninggalnya seseorang. Wala li hayatihi. Dan bukan karena lahirnya seorang anak. Jadi gerhana matahari itu jangan dikaitkan dengan meninggalnya seorang yang dianggap istimewa. Pada saat itu anak Nabi SAW meninggal. Langsung terjadi gerhana. Orang-orang menganggap bahwa kematian anak Nabi menyebabkan adanya gerhana. Maka muncul hadis ini. Kata Nabi, la yang kasifani limauti ahadin. Gerhana matahari itu bukan muncul karena kematian seseorang. Wala li hayatihi. Bukan karena lahirnya seseorang, hidupnya seseorang di muka bumi. Tidak. Fa idza ra'aitumuhuma, apabila kalian melihat keduanya, gerhana matahari atau bulan, fad'ullah, berdoalah kalian kepada Allah. Ini perintah pertama, banyak berdoa. Berdoa memohon keselamatan, berdoa memohon keistiqamahan, berdoa memohon keamanan. Karena ada ya gerhana matahari, itu bentuk pertakutan dari Allah. Bentuk pertakutan dari Allah. Bukan sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang di akhir zaman ini. Ada gerhana matahari dianggap itu sebagai sebuah hiburan. Bahkan dianggap itu sebuah background yang bagus untuk dia berfoto bergembira dengan background gerhana matahari. Atau dia jadikan kesempatan untuk menambah followersnya dengan dia membuat konten saat itu. Na'udzubillah. Padahal saat di zaman Nabi, kalau ada gerhana matahari, mereka semua takut dan mereka tahu itu tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Ya, mereka khawatir akan sesuatu yang akan terjadi, yang akan Allah SWT turunkan kepada manusia. Makanya Nabi SAW perintahkan, kalau kalian melihat keduanya, pada Allah, berdoalah kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, wasallu, salatlah kalian. Ini kata para ulama menunjukkan bahwa salat kusuf itu hukumnya wajib karena Nabi perintahkan. Ya, hatta yanjali, sampai gerhana matahari itu hilang. Sampai gerhana matahari itu hilang. Jadi kapan salatnya itu sampai kapan? Sampai hilang. Makanya seorang imam ketika dia mendapati terjadi gerhana matahari, maka dia datang ke masjid. Dia datang ke masjid untuk apa? Untuk melaksanakan salat gerhana bersama para makmum. Kalau dia pimpinan pondok pesantren, maka dia umumkan kepada santri-santrinya bahwasanya gerhana matahari telah terjadi, maka mereka salat. Dan seorang muadzin dianjurkan untuk mengumumkan kepada manusia dengan berteriak mengucapkan as-salata jami'ah. As-salata jami'ah. Dia cukup ucapkan satu kali saja, as-salata jami'ah, tidak perlu untuk iqamah. Tidak perlu untuk iqamah. Dan kalau dibutuhkan dia mengulanginya ya sebanyak 2 kali, maka tidak masalah. Itu semua adalah bentuk panggilan agar orang-orang tahu bahwasanya di sebuah masjid sedang dilaksanakan salat gerhana matahari atau salat gerhana bulan misalnya. Dan di zaman Nabi SAW itu kejadian gerhana itu hanya 1 kali ya. Kejadian gerhana itu hanya 1 kali, tidak berulang-ulang. Oleh karena itu, kalau kita lihat Rasulullah SAW itu beliau mengajarkan 1 kali, tetapi itu terus berjalan dan syariatnya terus diajarkan sampai akhir zaman. Dan salat gerhana matahari itu ada kaifiat khusus. Salatnya 2 rakaat, tetapi rukuknya 4 kali. Ketika seorang salat biasanya salat subuh 2 rakaat ya, tapi 1 rakaat 1 ruku. Pada ini 2 rakaat 4 ruku. Bagaimana caranya? Nanti akan kita bahas insyaallah di dalam kaifiyat salatul kusuf di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat atau sahabiah Nabi Aisyah. Aisyah menceritakan tentang kaifiyat tata cara salat kusuf yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Baik, ma'asyiral muslimin azakumullah. Kemudian pembahasan berikutnya yang perlu kita ketahui bahwasanya salat kusuf, salat gerhana itu hanya dilakukan bagi orang yang melihat bulan atau matahari yang sedang terjadi gerhana.
Bagi mereka yang tidak melihat, maka tidak sama sekali dianjurkan untuk melaksanakan sholat. Apa dalilnya? Dalilnya dari keumuman hadis. Rasulullah bersabda, "Fa-idza ra'aitumuhuma fad'allaha wa shallu." Apabila kalian melihat keduanya sedang terjadi gerhana, bulan atau matahari itu, maka langsunglah berdoa kepada Allah dan salatlah. Coba lihat, apabila kalian melihat, artinya apa? Salat gerhana matahari atau gerhana bulan, salat kusuf, salat gerhana, itu hanya dilakukan bagi orang-orang yang melihat. Orang yang tidak melihat maka tidak dianjurkan. Misalnya kita di Sulawesi Selatan, di Makassar, ya, telah diumumkan di BMKG misalnya akan terjadi gerhana dari pukul sekian sampai sekian di hari sekian tanggal sekian. Sudah. Tapi nyatanya saat tiba waktunya yang telah ditetapkan, yang telah diprediksi oleh BMKG misalnya, ternyata kota Makassar, Sulawesi Selatan mendung semendung-mendungnya, hujan selebat-lebatnya. Nggak kelihatan apa-apa. Nggak ada kelihatan seperti tanda-tanda gerhana. Tapi di tempat lain mereka menyaksikan, ya, bahwasanya terjadi gerhana. Maka orang-orang di daerah Sumatera misalnya mereka sholat, daerah Jakarta, Pulau Jawa mereka sholat, daerah Papua mereka sholat. Tapi Sulawesi kita nggak melihat, maka kita nggak sholat. Walaupun di tempat lain terjadi gerhana menurut mereka, karena kita tidak melihat. Maka amalan sholatul kusuf, sholat gerhana ini terkait dengan adanya kejadian. Ada kejadian dan kita lihat, baru kita sholat. Paham ya? Bagi yang tidak melihat maka tidak sholat. Maka tidak sholat. Karena perintah Nabi, sholat apabila kalian melihat. Kalau tidak berarti tidak sholat. Kalau tidak maka tidak sholat. Kemudian ketentuan berikutnya terkait dengan sholatul kusuf yang mesti kita ketahui, bahwasanya seorang imam ketika dia menyolati atau mengimami makmum-makmum, ya, para jamaahnya untuk sholat gerhana, dia, ya, harus memprediksi, memprediksi, apalagi alhamdulillah zaman sekarang sudah dimudahkan sekali, ya, terjadi gerhana, akan terjadi gerhana misalnya besok, ya, dari jam sekian sampai jam sekian, diprediksi selama 3 jam. Nah, maka imam ini membaca bacaan sholat yang dia bisa prediksi kalau selesai itu 3 jam, ya. Jangan sampai terlalu cepat, dia cuma sholat sekitar 10 menit, ternyata gerhananya 3 jam. Ya, ini, ya, kekeliruan dalam sholat gerhana. Sholat gerhana itu sholat yang dilakukan dengan jumlah rakaat bilangan yang panjang. Dengan jumlah rakaat bilangan yang panjang. Kalau memang telah diprediksi gerhana akan terjadi selama 3 jam, ya, ini misalnya saja contoh, maka imamnya harus mempersiapkan bacaan yang panjang. Boleh bagi dia untuk membaca dengan hafalannya, tapi pada saat itu jika hafalannya memang tidak siap untuk dibacakan, boleh bagi dia untuk mengimami manusia sambil melihat mushaf. Dan itu tidak masalah insyaallah, ya, untuk menjaga kekhusyuan salat. Untuk membaca kekhusyuan salat. Kalau dia paksakan bacaannya, maka bisa jadi dia stop di tengah, tidak ada yang bisa meluruskan bacaannya. Maka ini akan terjadi kemudaratan yang besar, ya, bahaya yang lebih besar. Maka ini ma'asyiral muslimin wal muslimat azakumullah. Ya, tetapi kita maklumi bahwa yang paling afdal itu seorang membaca dengan hafalannya. Yang paling afdal. Tapi ketika tidak memungkinkan maka boleh saja untuk melihat mushaf jika memang itu adalah sesuatu yang harus ditempuh. Baik, ma'asyiral muslimin azakumullah. Kemudian perlu kita ketahui bahwa ketika sholat gerhana, maka orang-orang yang sholat berhenti ketika gerhana telah selesai. Ya, maka ada orang-orang yang mereka, ya, tidak ikut sholat gerhana ketika gerhana itu telah selesai, maka dia meneriakkan kepada orang yang sholat di masjid bahwasanya gerhana telah selesai. Sehingga imam bisa menyesuaikan, gerhana telah selesai. Maka dia bisa menyelesaikan sholatnya sesuai dengan amalan yang dilakukan oleh Nabi. Nabi mengatakan, "Shallu hatta yanjali." Salatlah sampai gerhana itu hilang. Sampai gerhana hilang. Nah, ini paham ya? Jadi tidak masalah diinformasikan. Ya, ada yang teriak dari luar misalnya, "Salat gerhana telah selesai." Sehingga imam itu bisa selesai. Bisa menyelesaikan. Jangan sampai gerhananya cuma 10 menit, imamnya memaksakan bacaan sebanyak 3 juz. 1 juz 1 jam, dia paksa 3 jam padahal sudah selesai. Orang yang lain tahu gerhana sudah selesai tapi tidak ada yang memberitahu. Ya. Tapi ini sesuatu yang sangat mudah zaman sekarang, ya.
Biasanya terjadi gerhana itu sudah diprediksi, walaupun terkadang di luar prediksi, tapi prediksi-prediksi yang seperti ini biasanya insya Allah akurat, walaupun ketentuan itu adalah ketentuan Allah. Ya, manusia bisa memprediksi, tetapi jadi atau tidaknya itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu terkait dengan beberapa hukum yang ada di dalam salat gerhana. Dan ma'asyiral muslimin azakumullah, kata beliau, li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'alaha. Coba lihat ya, kata beliau, wa akaduha, yang paling muakkadnya, yang paling ditekankan dari salat-salat sunnah itu salatul kusuf, salat gerhana. Sampai ada ulama berpendapat tadi apa? Wajib hukumnya. Walaupun wajibnya ini ya silang pendapat ulama lagi, apakah wajibnya wajib kifayah atau wajibnya wajib ain? Apakah wajibnya wajib kifayah atau wajibnya wajib ain? Kalau wajib ain ya berarti sama dengan sholat 5 waktu. Paham ya? Sama dengan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu wajib ain, tidak bisa diwakilkan. Nggak cukup anak saya di pesantren saja yang sholat, saya bapaknya tidak usah, saya cari uang saja. Ain tidak, wajib ain sholat 5 waktu itu semuanya harus melaksanakan. Tapi ada di antara para ulama berpendapat bahwasanya hukumnya adalah wajib kifayah. Jika sudah ada satu kelompok yang melakukan, gugur kewajiban bagi kelompok yang lain. Dan kewajiban itu tegak jika mereka melihat. Jika mereka tidak melihat, maka mereka tidak diwajibkan untuk melakukan salat kusuf. Kata beliau, li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa'alaha. Kembali ke kitab. Kata beliau, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullah taala alaih, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alaha, melakukan itu. Nabi melakukan itu. Kalau kita memetik amalan Nabi, tidak semua amal Nabi itu wajib. Tidak semua amal Nabi itu wajib. Kita memetik kesimpulan saja, apakah semua amal Nabi itu sunnah? Belum tentu. Karena setiap amal Nabi itu ada yang bentuknya memang adat kebiasaan orang Arab, ada memang bentuknya itu adalah khususiyah li Rasulillah, kekhususan untuk Nabi, ya. Maka kita enggak melihat wajibnya salat gerhana itu dengan amalan Nabi, enggak. Tapi karena Nabi perintahkan. Karena Nabi perintahkan, ditambah lagi dengan Nabi amalkan, lebih kuat lagi. Nabi perintah dan Nabi amalkan juga. Ini lebih kuat lagi perintahnya. Wa amara biha, dan Nabi SAW perintahkan. Nabi SAW perintahkan. Coba lihat, ada catatan kaki nomor 4 yang memakai buku Ad-Dalil ala Manhajis Salikin. Kata beliau di catatan kaki nomor 4, kama fi hadithi Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat. Sebagaimana di dalam hadis Aisyah, istri Nabi, semoga Allah meridainya, annaha qalat, Aisyah berkata. Apa kata Aisyah? Khasafatis syamsu fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah terjadi gerhana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja ila al-masjid, lalu Nabi lari ke masjid. Nabi keluar ke masjid, menunjukkan apa? Nabi itu bukan tinggal di masjid sebagaimana pemahaman sebagian orang yang keliru zaman sekarang. Mereka katakan bahwasanya Nabi SAW itu tinggal di masjid, rumah Nabi itu ya di masjid. Makanya Nabi SAW meninggal dan dikubur di rumahnya. Kata mereka itu dalil bahwa boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Padahal kuburan Nabi SAW itu, rumah Nabi itu terpisah dengan masjid. Hanya saja kalau kita pergi ke kota Madinah, ke Masjid Nabawi zaman sekarang, payung-payung yang ada di kota Madinah itu saja yang seakan-akan menyatukan, seakan-akan seperti sama. Padahal tembok rumah Nabi dengan masjid itu terpisah. Tapi karena lingkupannya terhitung berdekatan dan atap-atap payung-payung di Masjid Nabawi itu berdekatan, sehingga seakan-akan ya karena satu atap orang-orang menganggap bahwa kuburan Nabi itu dalam masjid. Silakan pergi ke Masjid Nabawi dan lihat secara langsung apakah kuburan Nabi itu di dalam masjid atau tidak. Nyatanya tidak, kecuali orang bodoh yang melihat. Ya, orang jahil yang tidak mengerti mana bentuk penyatuan, mana bentuk pemisahan, pasti dia mengatakan kuburan Nabi itu di masjid. Tapi kalau orang yang paham mana bentuk terpisah, pasti dia tahu itu terpisah. Cuma atapnya saja. Yang bersama, ya, payung-payung di Masjid Nabawi itu yang sangat banyak, sehingga seakan-akan seperti bersatu, padahal berbeda. Buktinya apa? Kata Aisyah, fa kharaja ilal masjid. Maka Nabi pergi ke masjid. Andai kata rumah Nabi itu sama dengan kuburan Nabi, andai kata rumah Nabi itu sama dengan masjid Nabi, Masjid Nabawi, maka ngapain dibilang fa kharaja ilal masjid? Ngapain keluar, orang di rumahnya sudah masjid? Ini kan menunjukkan bahwa rumah Nabi itu bukan masjid. Ini kan syubhat di tengah-tengah orang sufi, ya, orang-orang
yang tidak bertanggung jawab mengatakan bahwasanya ya dibolehkan untuk sholat di kuburan karena Nabi SAW rumahnya itu ketika beliau meninggal dijadikan kuburan dan itu di dalam Masjid Nabawi katanya. Na'udzubillah. Baik, kemudian kata beliau, fasoffan nasu wara'ahu. Ketika Nabi keluar ke masjid, maka Nabi mengimami manusia dan manusia membuat saf di belakang beliau. Menunjukkan apa? Salat gerhana ini bukan sendiri-sendiri. Salat gerhana ini adalah salat yang dilakukan secara berjamaah. Kemudian kata beliau, kata Aisyah, fakabbara. Lihat ini kaifiatnya. Yang pertama kata beliau, fakabbara. Nabi SAW bertakbir. Berarti seperti salat biasa. Salat biasa kan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Dan itulah kita sebutkan bahwa salat gerhana berapa rakaat? 2 rakaat. Maka ma'asyiral muslimin a'azakumullah, kata Aisyah fakabbara. Bertakbir, Allahu Akbar seperti biasa, meletakkan tangan bersedekap. Kemudian kata beliau, faqtara'a Rasulullah SAW qira'atan tawila. Lalu Rasulullah membaca bacaan yang panjang. Artinya apa? Seperti biasa, baca doa iftitah, setelah itu baca ta'awudz, setelah itu baca basmalah, setelah itu baca alhamdulillahirabbil alamin al-Fatihah sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Setelah itu beliau membaca surat yang panjang. Surat yang panjang seperti apa? Ya, boleh memilih surat apapun. Baca surat yang panjang. Contoh, misalnya dia baca surah Al-Baqarah. Ya, 3 juz lebih surah Al-Baqarah itu. Ya. Maka dia baca rakaat pertama itu. Nah, ini tentunya diperkirakan ya, apalagi zaman sekarang tadi sudah saya sebutkan dimudahkan untuk mengetahui prediksi berapa menit akan terjadi gerhana itu. Maka diperkirakan. Baik, maka dia baca surat yang panjang. Summa kabbara. Begitu selesai surah yang panjang itu, takbir. Allahu Akbar. Takbir itu apa ini? Takbir seperti biasa. Allahu Akbar. Ruku. Ya kan? Seperti biasa, salat biasa, ruku. Setelah ruku, kata beliau, faraka'a ruku'an tawilan. Ketika ruku, kata Aisyah, Nabi ruku dengan ruku yang panjang. Panjang rukunya. Apa yang dibaca? Diulang-ulangi doanya. Diulang-ulangi doanya. Intinya rukunya panjang, mengalahkan ruku salat biasa. Kalau biasanya dia ruku, ya, itu hanya memakan waktu beberapa detik, mungkin bisa saja saat ruku dia menjadikannya 1 menit. Nah, itu namanya dipanjangkan daripada salat biasa. Sudah? Ruku seperti biasa. Tsumma qala, setelah dia ruku, Nabi SAW tegak dan mengatakan, Sami'allahu liman hamidah. Seperti biasa. Sami'allahu liman hamidah. Sudah? Nah, setelah itu apa? Faqama walam yasjud. Lalu ketika selesai Sami'allahu liman hamidah, Nabi tegak dan tidak sujud. Biasanya kalau salat biasa apa? Kalau salat biasa kan sudah ruku, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Setelah itu apa? Sujud kan? Kalau ini enggak, tetap tegak. Bahkan posisi tangan Nabi kembali ke tempat semula. Setelah tadi Rabbana walakal hamdu, beliau enggak turun sujud, tetapi tegak seperti biasa. Ya. Sedekap kembali seperti biasa. Wa qara'a qira'atan tawilatan. Lalu beliau menyambung lagi bacaan yang panjang. Tapi ingat di sini. Ketika dia telah ruku dan naik bangkit sami'allahu liman hamidah, dia membaca surah Al-Fatihah lagi. Ya, baca lagi seperti biasa, ya. Al-Fatihah, kemudian dia lanjut lagi bacaan yang panjang. Nah, ini banyak, hati-hati, kebanyakan imam keliru di sini, ya, karena sholat kusuf, sholat gerhana ini jarang. Biasanya setelah ruku dia i'tidal, sami'allahu liman hamidah, dia nggak baca Al-Fatihah, malah langsung apa? Malah langsung menyambung surat yang dia baca tadi. Nah, ini yang benarnya dia baca Al-Fatihah dulu, ya, dia baca Al-Fatihah dulu. Dan ketika makmumnya ketika si makmum itu mendapati imamnya tidak baca Al-Fatihah, dia ingatkan. Bagaimana cara mengingatkannya? Dia baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, supaya pak imamnya dengar bahwa dia keliru sehingga dia membaca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah dulu baru lanjut bacaan. Kata beliau, hiya adna min qiraatil ula. Tapi bacaan yang kedua setelah dia ruku tadi, bacaan kedua ini lebih ringan dibandingkan saat tadi pertama kali. Paham ya? Paham ini? Hah? Sudah? Jadi tadi ketika dia ruku, bangkit sami'allahu liman hamidah, kemudian dia tidak turun untuk sujud.
Tapi dia membaca Al-Fatihah lagi, surat yang panjang juga, tapi lebih pendek daripada surat yang pertama tadi. Paham? Baik. Kemudian apa yang dilakukan? Tsumma kabbara. Setelah itu, setelah selesai surat yang tadi, tsumma kabbara, takbir lagi untuk ruku', wa raka'a ruku'an tawilan. Setelah itu dia ruku' lagi dengan ruku' yang panjang. Wa huwa adna min ruku'il awal. Tapi ruku' yang kedua ini lebih ringan, lebih sedikit waktunya dibandingkan ruku' yang pertama tadi. Paham? Baik. Kemudian kata beliau, "Tsumma qala sami'allahu liman hamidah." Kata Aisyah, lalu Nabi membaca sami'allahu liman hamidah. Berarti apa ini? I'tidal kembali. Dan membaca Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Setelah beliau i'tidal yang kedua, tsumma sajada, barulah beliau sujud. Ya, tsumma qala fi raq'atil akhirah mithla dzalik. Dan beliau melakukan di rakaat yang kedua sama seperti yang tadi. Paham? Paham kaifiatnya ini? Tata caranya. Berarti kalau kita lihat kesimpulan salat salat gerhana ini berapa rakaat dia? 2. Tapi setiap satu rakaat ada 2 rukuknya. Saya praktekkan ya. Antum lihat bagus-bagus. Allahu Akbar. Baca apa? Doa iftitah seperti salat biasa. Setelah itu apa? Baca ta'awudz untuk memulai salat. Baca ta'awudz, baca basmalah, terus Al-Fatihah, terus surat yang panjang. Setelah selesai surat yang panjang, ruku. Allahu Akbar, ruku. Setelah itu apa? Baca bacaan ruku dengan ruku yang panjang. Kemudian sami'allahu liman hamidah. Ketika sami'allahu liman hamidah, seorang kan menurunkan tangannya. Boleh juga dia sedekap memang. Paham? Karena ruku itu kaifiatnya ada 2. Boleh sami'allahu liman hamidah dia irsal, meletakkan tangannya di bawah seperti kebanyakan kita masyarakat Indonesia, ya. Boleh juga sami'allahu liman hamidah seperti ini memang. Bagi orang yang seperti ini memang tangannya sudah terlanjur sedekap, ya dia tinggal lanjut. Tapi bagi orang yang irsal, setelah itu dia sedekap kembali untuk membaca apa? Al-Fatihah. Jangan langsung baca surat. Ingat ini, setelah rukuk jangan langsung baca surat. Al-Fatihah dulu, baru apa? Baru membaca surat yang panjang juga, tapi lebih pendek daripada surat yang panjang awal tadi. Setelah itu apa? Ketika selesai, dia takbir lagi. Allahu Akbar, ruku. Sudah? Kemudian baca doa ruku yang panjang tapi lebih pendek daripada yang pertama tadi. Sudah? Kemudian sami'allahu liman hamidah. Baca Rabbana walakal hamdu. Setelah itu sujud. Setelah sujud, seperti biasa, duduk di antara 2 sujud. Sujud lagi. Kemudian naik. Allahu Akbar, naik ke mana? Ke rakaat kedua. Rakaat kedua sama yang dilakukan kayak tadi juga. Ya. Rakaat kedua sama yang dilakukan kayak rakaat pertama tadi. Makanya tadi kita katakan bahwasanya salat kusuf, salat gerhana itu 2 rakaat saja. Tetapi rukuknya ada 4 karena setiap satu rakaat rukuknya ada 2. Bagi ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, "Fastakmala 4 raka'atin fi 4 sajadat." Maka beliau menyempurnakan 4 rukuk dengan 4 sujud. 4 rukuk dengan 4 sujud. Kalau sujud memang 1 rakaat berapa? Memang 2. Berarti kalau 2 rakaat berarti 4. Rukuk ini yang jadi masalah. Biasanya kan rukuk 1 rakaat 1. Ini rukuknya adalah 2. Kemudian kata Aisyah, "Fa anjalatis syamsu qabla an yansharif." Maka matahari pun selesai gerhananya, ya, gerhananya hilang sebelum beliau selesai salat. Ya. Jadi ketika selesai, tsumma qama athna 'ala Allah bima huwa ahlahu. Setelah selesai Nabi berkhutbah. Ini juga perlu diperhatikan. Bahwasanya salat gerhana itu dianjurkan untuk khutbah. Dianjurkan untuk khutbah. Berarti ada kemiripan salat gerhana ini dengan salatul Id. Salatul Id salat dulu baru ceramah. Ya, kalau salat Jumat ya, ceramah dulu baru salat. Maka Rasulullah SAW memuji Allah Subhanahu wa taala ya dan mengucapkan kalimat tauhid. Ya. Wa ahallahu. Rasulullah SAW mengucapkan kalimat tauhid, ya. Maka setelah itu Rasulullah SAW berkhutbah. Di antara khutbahnya itu yang dianjurkan bukan ceramah tentang poligami, ya, bukan ceramah tentang nasihat pernikahan, atau bukan ceramah tentang masalah-masalah yang sedang tidak penting untuk dibahas, apalagi bahas politik, bahas pelantikan presiden, bukan itu yang dibahas ceramahnya. Apalagi bahas gibahin penguasa, bukan itu. Tapi yang dianjurkan dalam permasalahan salat
kusuf, salat gerhana itu ceramah-ceramah yang mengingatkan manusia tentang kebesaran Allah. Bahwasanya kita ini makhluk. Allah SWT memiliki makhluk-makhluk yang lebih besar. Dan Allah memiliki tanda-tanda yang agung. Seperti matahari dan bulan. Itu tanda kekuasaan Allah. Ingatkan juga Rasulullah bersabda, huma min ayatillah. Matahari dan bulan itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. La yakhshifani limauti ahadin. Kita ingatkan kepada manusia bahwasanya adanya gerhana matahari dan bulan itu bukan karena matinya seseorang, ya. Wala li hayatihi, bukan karena lahirnya seseorang. Fa idza ra'aitumuha fafza'u ila shalah. Kata Nabi, kalau kalian melihat gerhana matahari bulan, segeralah. Ya, fafza'u itu segera dengan rasa takut, ya, dengan penuh kekhawatiran. Fafza'u, segeralah dengan penuh kekhawatiran ila shalah, untuk salat. Bukan segera untuk selfie. Bukan segera untuk pergi ke puncak tempat yang tinggi supaya mendapatkan background dan gambar yang bagus untuk diposting di Instastory-nya atau diposting di status WhatsApp-nya. Bukan itu. Tapi Nabi mengatakan fa idza ra'aitumuha fafza'u ila shalah. Kalau kalian melihat gerhana matahari bulan, segeralah dengan rasa takut untuk salat. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perlu diketahui bahwasanya ada beberapa amal yang harus kita lakukan saat apa? Saat seorang itu melihat gerhana matahari. Di antaranya ma'asyiral muslimin a'azakumullah, ketika seorang melihat gerhana, ya, ketika seorang melihat gerhana, maka dianjurkan bagi dia untuk salat. Tadi yang pertama, ya, dianjurkan untuk salat. Yang kedua, dianjurkan untuk berbanyak zikir. Ya, berbanyak zikir mengingat Allah. Atau dia boleh beristighfar, zikirnya dengan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, ya, karena bisa saja gerhana matahari itu, ya, itu adalah ujung kehidupan. Bisa saja Allah SWT menjadikan saat itu adalah hari kiamat. Demikian pula memperbanyak takbir, ucapan Allahu Akbar, dan zikir-zikir yang warid dari Nabi SAW. Demikian pula di antara hal yang dianjurkan di dalam, ya, di saat-saat gerhana matahari, yaitu memperbanyak sedekah. Ya, memperbanyak sedekah. Di dalam hadis Aisyah, Rasulullah SAW mengatakan, ya, sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau kalian melihat itu, ya, wasallu wa tasaddaqu. Kata Nabi, salatlah kalian dengan salat maksudnya, ya, salat gerhana, salatlah kalian wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Maka sedekah di situ. Perbanyak sedekah karena bisa saja saat itu adalah ujung kehidupan kita, ya. Alangkah baiknya seorang muslim itu menutup amalnya dengan amalan yang baik sehingga dia wafat dalam keadaan husnul khatimah, kematian yang baik. Bagi ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Kemudian pembahasan yang berikutnya yang perlu kita ketahui, wanita juga boleh untuk salat gerhana bersama para lelaki. Yang dianggap ini hanya kewajiban dari para lelaki saja. Bahkan wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka salat gerhana. Mereka ikut salat gerhana saat itu. Maka tidak masalah wanita untuk keluar dari rumahnya dan pergi ke masjid untuk salat gerhana selama aman dari fitnah. Kemudian kata Nabi SAW, ya, di halaman 95 dari buku cetakan Ad-Dalil ala Manhaji Salikin, cetakan dari Ibnul Jauzi, kata beliau, anna Nabi SAW jahara fi salatil kusuf. Nabi SAW mengeraskan bacaan salat gerhana. Jadi salat gerhana ini enggak salat diam-diam. Salatnya salat yang dikeraskan. Fi qiraatihi, dalam bacaannya. Maksudnya seperti dimaklumi, ya, bacaan Al-Fatihah dan bacaan surat. Doa-doanya enggak perlu dikeraskan. Kalau khutbahnya, ceramahnya, ya tentu harus dikeraskan. Kalau khotibnya ceramah pelan, siapa yang dengar nanti? Ya, harus dikeraskan. Fa shalla arba'a raka'atin fi raka'atain. Maka seorang ketika salat gerhana, hendaknya mereka salat 4 rakaat, 4 kali ruku fi raka'atain, di dalam 2 rakaat. Salat 4 ruku dalam 2 rakaat. Tadi sudah kita contohkan kaifiatnya. Wa arba'a sajadat, dan dia melakukan 4 kali sujud, muttafaqun alaih. Nah, ini sebagaimana diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Selesai pembahasan terkait dengan salatul kusuf. Insyaallah berikutnya kita akan bahas salatul witri, salat witir. Biidznillah taala. Naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.